Illahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, pengajian jamaah LKSA Panti Asuhan Ki Bagus Hadikusumo yang kami muliakan dan yang kami banggakan. Malam hari ini kita bersyukur betul kepada Allah atas nikmat Allah, atas karunia Allah, kita semua dapat bermuajahah dalam rangka tholabul ilmi. Mudah-mudahan di antara kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang saudara-saudara kita yang saat ini sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah. Dengan doa-doa kita, Allahumma adhibil ba'sa'i rabban nas antas syafi la shifa'a illa shifa'uka. Tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali penyembuhan dari Engkau ya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi karunia oleh Allah, diberi petunjuk dalam jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita setiap hari, sehari satu malam yang kita baca itu minimal membaca ihdinas siratal mustaqim. Mungkin dengan bacaan itu semoga kita betul-betul diberikan sebuah karunia jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat. Biasa khutbah Jumat iki opo? Rodok kecekluk titik mboten napa-napa nggih. Nggih. Pun mboten napa-napa wis dianggit wis dianggit bener ngono ae lho. Nggih. Nggih. Sakjane ya rada ngrogi kula niki nggih. Hadirin jamaah Majelis Taklim LKSA Panti Ki Bagus Hadikusumo, ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hadid ayat ke-16 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yakni lilladzina amanu ayyahsha'a qulubuhum lidzikrillah wa manazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Yang artinya itu insyaallah kurang lebih demikian. Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat kepada Allah? Ya, ini sebuah peringatan bagi kita semuanya. Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlakulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Saya ingin bertanya, fasik ini kunopo bapak-bapak, ibu-ibu? Fasik itu apa? Fasik itu adalah melanggar hukum. Fasik itu adalah melanggar hukum, lain dengan fasik. Ya, saya itu punya teman jenenge fasih.
sama seperti Profesor Fasikhul Lisan almarhum, tapi nek nyeluk sik fasik ngono. Sik fasik. Jadi seakan-akan sing diceluk itu melanggar hukum, padahal arek betul-betul taatnya kepada Allah. Salat ibu, nek jange salat iku mantuk-mantuk subhanallah. Saking khusyuke. Ya iku biasa nek sujud keturun ya. Apa meneh nek salat subuh iku. Sajadahe empuk nggone masjid, saking empuke sujude keturun. Masjidnya ber-AC juga. Ya. Janganlah kita menjadi orang yang fasik, orang-orang yang senantiasa melanggar hukum. Lain dengan orang yang fasik. Fasik itu bacaannya bagus. Nggih, fasih. Matane fasih. Fasih. Duduk mata ini qaf, fasik, ya. Ngoten nggih. Oleh karena itu kita selaku orang-orang yang beriman yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diberi sebuah hidayah Allah 6.666 ayat 14 abad yang lalu, masihkah belum cukup bagi kita untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai obatnya hati? Obatnya hati dalam sebuah menempuh kehidupan di dunia ini. Jadi kalau kita kepingin obatnya hati, monggo kita itu buka Al-Quran. Makanya jari Yai Soleh Darat Semarang, tombo ati iku ono 5. Apal semua ya syair-syairan itu ya. Apa? Maca Quran sak maknane, kemudian apa itu? Lali sampean aku. Oh, didep ibu-ibu aku wali kabeh ngene iki malah. Ya, grogi kabeh ya. Tombo ati iku ana 5 sak warnane. Nomor 1 maca Quran sak maknane. Nomor 2 salat wengi lakonono. Nomor 3 wong kang soleh kumpulono. Nomor 4 weteng kudu ingkang luwih. Nomor 5 zikir wengi ingkang suwe. Jadi tombo ati ku ana 5 sak warnane iku biyen, Bu. Saniki enten 6. Ana dompet sak isine. Nggih. Sampeyan gak ana dompet, gak ana isine ngelu sampeyan. Dompet gawe kopi ae, Bu, aja dilebokno dompet, aja dilebokno sak. Nggih. Iku biyen. Tombo ati ana 5, saiki ana 6 tombo atiku. Nggih. Intermezzo, sampe gak tegang-tegang, aku kuwatir sampe tegang-tegang wedi dhewe aku iki. Nggih. Ya, itulah sebuah ajaran yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Sebuah nilai-nilai Al-Qur'an yang telah diturunkan 6.600 ayat 1.400 tahun yang lalu, kurang lebih 1.500 tahun yang lalu. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Sebagaimana kami mengutus Muhammad, kama arsalna fikum rasulam minkum, dari golonganmu sendiri. Nabi Muhammad itu nabi utusan Allah. Beliau adalah manusia yang terhormat di sisi kita. Sampai-sampai ketika setiap tahun kita peringati hari-hari besar, yang hari-hari yang dibesarkan umat Islam, ya. Hari besar itu cuman ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Akan tetapi hari-hari yang dibesarkan oleh umat Islam termasuk Maulid Nabi, Nuzulul Quran dan lain-lain. Ini kita diberi sebuah kitab, sebuah primbon Al-Quran, ya, sebuah kitab ajaran dari Al-Quran di mana semua menyangkut hajat hidup masyarakat banyak ada di situ, ada solusinya di situ. Karena itu mari kita setidak-tidaknya minimal kita itu ngaji setiap hari, buku 5 ayat, 10 ayat, itu harus kita
baca. Wis ngaji aku tat ben dina maca Fatihah ping 17. Lho iku lak betul? Betul iku, maca Al-Fatihah ping 17 sehari semalam. Iku lak wis ngaji, betul ngaji itu. Tapi sangu sampean apa ya cukup nek mbek salat iku tok. Gitu ya. Contoh sampean kalau mau berangkat nang gone Jakarta, duwe tiketnya sepur 550.000. Sampean punya uang 1.100.000. Wis 1.100.000 aku engko wis iso teko Jakarta PP. Betul? Betul. Tapi sampean gak iso tuku kacang, gak iso tuku gedang goreng, gak iso tuku uti-uti sampean nih. Mergo apa? Sangune pres-presan. Apa sampean jagakno dodol emas sampeyan kono? Ngerti dodol emas, Bu? Umat Islam itu sekarang ini kan seneng dodol emas itu ya. Sama delok nang nggone ampel iku. Nggawa umplung, Mas, ngono. Bek umplunge, Bu. Mergane apa? Seneng dodol umplung, seneng dodol emas. Ya. Padahal itu adalah perbuatan meminta-minta, itu adalah sebuah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu hindari di antara kita meminta-minta, kecuali yuk aku lombok kurang situ yuk njaluk yuk gak apa-apa ngelombok tok ae. Ya, itulah pedoman hidup kita yang diberikan oleh Allah kepada kita, Al-Qur'anul Karim. Itulah yang harus kita baca, kita pelajari secara kontinu, secara bersama-sama. Oleh karena itu sudah ngaji, moco artinya seperti ini tadi, gak apa-apa. Saya tuh ditawari oleh seorang mubalik KUA dari kepala KUA-nya Sambi Kerep. Setiap kali ngirim ke WA, Pak, dia ketika mengadakan di sana ada sebuah kajian membaca Al-Quran dengan isinya, dengan artinya. B, dengan ismi nama Allahu Allah Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Inna setuhune alladzina wong kang kafaru kafir dan lain-lain. Itu diberi Pak nek PCM sampean kepingin ngadakno itu, atau bukan PCM, masjid-masjid yang lain mau mengadakan seperti itu, monggo bisa kita bantu. Kula matur siap tapi durung tak lakoni. Ngomong siap tok tapi belum saya beritahukan ke masing-masing masjid. Sebab saya pikir seluruh masjid itu sudah ada kajian Al-Qur'an. Di Al-Huda setiap Ahad pagi sebelum subuh itu kajian tafsir Al-Qur'an oleh Pak Umar Lazim. Di sini setiap Selasa kajian tematik. Monggo terus kita galakkan dalam kajian-kajian yang bermutu untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini kita akan mencoba membahas sebuah program kehidupan. Sampeyan saiki lak urip kabeh to nggih? Urip menapa mboten urip? Urip kabeh to mesti duwe nyawa kok. Nggih, saya kemarin itu yang kebetulan saya didaulat dari takmir masjid itu sebagai tim perawat jenazah. Makanya kula nek ngerawat jenazah niku pun wis gak katik wedi-wedian, gak cak-cak wis cak-cak mau meneh aku ya mati kok ya. Termasuk kemarin guru kami di wilayah Jalan Semarang Petemon itu meninggal dunia. Ketika meninggal dunia di rumah sakit RSI, saya habis asar saya langsung datang. Dua orang putranya cuman duwe anak loro tok lanang karo nyemplung kuburan, kok kurang situ rek. Wis tanpa tedengaling-aling wis aku langsung nyemplung dhewe blung nampani jenazah. Ketika nampani jenazah, kita upayakan sesuai dengan ajaran-ajaran Rasul. Ya, jadi masuknya dari arah kaki
dimasukkan, kemudian dihadapkan kiblat. Wong-wong sing bungok-bungok, ada nono. Gak usah. Nuwun sewu, mboten buka masalah khilafiyah. Ya. Wis adzan niku cek nang nggone masjid ae. Engko nek nggone kuburan sampean adzani, engko nek wong kuburan iku tangi ngejak sembayang sampean kabeh, girap-girap sampean niku. Nggih, saya enggak buka khilafiyah nggih mboten. Oleh karena itu kita yang saat ini hidup harus mempunyai sebuah program. Yaitu programnya apa? Ya program kehidupan yang menyangkut dengan keimanan dan keislaman kita. Itu harus. Ojo pokoknya nyambut gawe esuk tangi subuh sembayang marang nyambut gawe engko teko omah turu, engko mari turu tangi meneh sembayang meneh. Ya betul itu aktivitas. Tapi kita harus punya program. Apakah program tentang kehidupan di antara kita? Yang nomor satu, kita harus mempunyai program yaitu pedoman hidup dalam Islam. Napa pedoman hidup kita? Al-Quran dan hadis. Kalau Rasulullah mengingatkan kita 1400 tahun yang lalu, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima. Kitabullahi wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan engkau dua perkara. Engkau tidak akan sesat selama-lamanya. Selama engkau berpegang teguh pada dua hal ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya Quran dan Sunnah itu dua yang tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Kedua-duanya harus sama-sama seimbang. Mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Itu Al-Quran berbicara dalam surat Al-Maidah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan kita itu menjadi orang yang ingkarus sunnah. Moh iku lak jari Nabi, aku melok Quran tok ae. Kan ada itu ya. Mari kita senantiasa pelajari Al-Quran dan As-Sunnah harus seimbang, harus sejalan, nggak boleh harus berjalan sendiri-sendiri. Itulah pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah dasar hidup. Sebenarnya dasar ini yang pertama, ya, dasar, kemudian pedoman. Dasar hidup kita apa? Yaitu Al-Islam. Itu dasar hidup. Jadi hidup kita ini harus mendasarkan pada Islam. Islam itu menyerah, Islam itu tunduk, Islam itu patuh. Jangan diartikan dengan pengertian-pengertian yang menyeleweng. Islam itu adalah menyerah. Kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Ya, betul, kita itu menyerah kepada Allah. Maka dari itu diri kita pun kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupku dan matiku kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada takut mati, tidak ada kemendel mati terhadap kita semuanya. Yang ada itu adalah siap mati kapanpun juga. Siap mati. Sampean dijak mati saiki ya monggo, apa jare Allah, wong sing duwe nyawa ya Gusti Allah. Mati meneh ya alhamdulillah, sik diparingi waktu untuk bertobat kepada Allah. Masih diberikan waktu untuk berbuat baik kepada Allah. Karena orang yang beriman itu adalah orang yang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman itu pasti berbuat baik. Orang yang beriman itu perbuatannya baik. Kanat lahum jannatul firdausi nuzulah. Pasti orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus nuzulah.
akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Mudah-mudahan kita semuanya ini ketemu dengan meni-meni sing bapak wis gak ono sing wis sedo, insyaallah muga-muga dengan keimanan kita. Wattaba'athum biimanihim. Mereka senantiasa diikuti dengan keimanan mereka, maka kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga karo anake, karo bojone, karo mantune, karo pakdene. Sak kapling sampean pek dhewe ngene surga iku. Wong padha imane kabeh, pakdene iman, mbae iman, adike mbah yo iman pisan, taat kepada Allah. Makanya surga dikapling gak. Hotel A1 WE Bu Eko. Ya, Hotel A2 ponakane Bu Eko. Hotel A3 ponakane Pak Eko. Sak kapling surga dikapling dhewe. Wis aku oleh emper-emperane surga gak apa-apa, pokok mlebu surga. Nggih. Nggih. Ngoten nggih. Makanya dengan keimanan itulah jangan menyia-nyiakan sebuah nilai keimanan bagi kita. Harus kita pupuk keimanan itu sedemikian rupa agar keimanan kita itu subur. Sampai nak duit tanduran gone omah, nek gak sampean kei rabuk, gak lemu bu kembangi iku bu. Iman juga demikian pula. Kalau kita tidak dipupuk dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan beramal soleh, sodako, infak, zakat, dan lain-lain, bersodako, kemudian bersolat sunnah dan lain-lain, itu adalah memupuk keimanan kita yang membuat lemune kembang ku mau. Makanya isok dadi lemu mergo dipupuk. Nek gak sampean pupuk kembang sampean yo ngkrik-ngkriken kaya aku ngene iki awake kuru ngene. Kuru mergo gak tau dikeki mangan beke lho ya. Lho ono bumu sapa tibane. Itulah dasar kita adalah al-Islam. Al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah. Bunyal Islamu ala hamsin an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Wa aqimis shalah wa atuz zakah wa shaum Ramadan wal hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Islam itu atas 5 hal. Ditegakkan Islam itu atas 5 hal, yaitu bersyahadat. Sampai nek mari syahadat, enggak cukup syahadat tok. Wis syahadat tok, mari ngono pokoke akad nikah tok mari njaluk surga. Syahadat tok terus njaluk surga. Ya 5 ini harus dilakukan. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Itu rukun Islam. Ya, rukun Islam ada 5. Nek tombo ati ku mau 5 iku mau bener, 6 tambahane gak apa-apa. Tapi nek bunyal Islamu ala khamsin aja digawe dulinan. Nek 5 ya wis 5. Ya, agama itu harus ditegakkan. Nek 5 ya 5, aja ditambahi, aja dikurangi. Wedak lah. Apakah kita itu merasa kurang dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah sehingga kita menjadi hamba Allah yang ingin nambah-nambahi ibadah? Sholat subuh digawe 4 rakaat mergone kepingin apik. Kan tidak demikian. Ya. Ditambah-tambah aku pengen apik, aku subuh 2 rakaat tak tambahi 3. Loh. Ya. Sholat duhur 4 rakaat tak gawe 6 air cek luwih apik aku. Kan tidak demikian. Islam itu sudah ada patokan, wis manuto karo Allah, karo Rasul. La'allakum turhamun, agar engkau senantiasa diberi rahmat. Sampai nek taat pada Allah dan Rasul, rahmat Allah akan turun kepada sampean semua. Amin ya rabbal alamin. Kok enggak masih ragu? Masihkah kita itu ragu terhadap janjinya Allah? Dengan berapa banyak ayat-ayat yang menyatakan atiullah wa atiur rasul,
la'allakum turhamun, atiullaha war rasulah, dan lain-lain, agar engkau diberi kemenangan dan lain-lain. Berapa banyak ayat di antara ayat yang membahas tentang taat kepada Allah dengan tujuan Allah agar engkau mendapat rahmat dan lain-lain, tapi kita tetap nggak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Itulah dasar hidup kita, yaitu al-Islam. Islam ini mari kita bawa mulai dari kita lahir sampai mati. Mari kita bawa Islam ini. Jangan sampai luntur keislaman kita. Jangan sampai ditukar keislaman kita gara-gara sarimi, gara-gara gula 2 kilo setiap bulan, sehingga kita menjadi murtad 5. Apa? Kan ada itu ya, penyanyi itu yang apa itu? Langsung teko Islam kawin Kristen meneh. Kemudian dari Kristen Islam lagi, dari Islam Kristen lagi. Ada enggak arti seperti itu? Mati wisan lagi. Ya. Ini agama kok malah dibuat mainan. Kita yang yakin bahwasanya kita itu berislam itu secara mantap, nggak ragu-ragu lagi. Ketika kita ragu, kok Islam nang Kristen Islam mana, mari Islam Hindu Buddha, yang menganggap agama itu adalah sama. Hati-hati terhadap orang yang mengatakan seperti ini. Agama itu podo ae, Bu, sama-sama mengajak kepada kebaikan. Betul enggak? Betul memang. Tapi akidah tidak dapat dipersamakan antara kita dengan agama-agama yang lain. Itulah yang harus kita tegakkan dalam prinsip hidup kita, yaitu Islam sebagai ajaran dasar agama kita. Dengan tidak mengatakan Islam iku podo ae. Dene Islam iku podo saiki Islam meneh nang Kristen, Hindu, Buddha. Rasulullah 14 abad yang lalu telah diajak oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang kafir. Ayo saiki toleransi, apa saiki mari ibadah ke masjid, besok ke gereja, besok ke pura. Tapi Rasulullah, apa yang dikatakan Rasulullah? Lakum dinukum waliyadin. Quran langsung datang, lakum dinukum waliyadin. Itulah sebagai penegak, penguat keislaman bagi kita. Dan kita harus kuat terhadap Islam itu sendiri. Ya. Nah sekarang sesudah kita mempunyai dasar, sesudah kita mempunyai tujuan, yang ketiga adalah ketika kita punya dasar, kita mempunyai pedoman, kita harus mempunyai tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Al-Quran mengatakan wa minan nasi mayyastari nafsahum tiho'a mardotillah. Dan di antara manusia ada orang yang senantiasa mencari keridhoane Gusti Allah. Tujuan hidup kita itu mencari ridho Allah. Nggih. Makanya mencari ridho Allah itu kita itu yang berjalan sesuai Al-Quran agar kita diridhoi oleh Allah. Mana mungkin kita diridhoi oleh Allah sementara kita itu tidak mengetahui apa yang Allah beritakan di dalam Al-Quran. Makanya monggo ngaji Quran sak maknani. Inilah untuk tujuan hidup kita adalah mencari ridho Allah. Kalau Allah itu ridho terhadap kita ridho terhadap aturan Allah, Allah ridho terhadap kita, maka karunia Allah dilimpahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita ridho terhadap Allah, diperintah sholat ya sholat, diperintah poso ya poso, diperintah no zakat sebagaimana yang dikaji oleh
Sapa Ustaz Zayin kemarin zakat itu kudu ditokno sakmene. Nanti dipersiapkan. Ketika ada Ustadz kita yang ada di sini membahas masalah hak waris dan zakat, monggo dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada beliaunya. Ya, itulah tujuan kita adalah mencari ridhone Gusti Allah. Sing ridho kita itu terhadap paringi Gusti Allah. Kadang-kadang kita itu enggak ridho terhadap paringi Gusti Allah. Ala wis sembahyang kabeh kok melarat ae. Lho ya. Wis yang menyebabkan lunturnya keimanan kita, rusaknya keislaman kita. Wis sembahyang kabeh sik melarat ae. Ya. Kita jangan pandang itu miskin atau kaya. Allah itu pasti tidak akan keliru dalam membagi rezeki. Betul mboten? Yakin mboten sampean niku? Yakin toh? Mangkane. Kalau ada orang yang kaya, ya kalau ada orang yang enggak punya, ya itu memang sudah qadarnya Allah. Allah memberikan qadar kepada kita sekian. Coba nek kabeh sugih kabeh dokter kabeh sak Indonesia iki dokter kabeh. Kira-kira sapa sing lara lah? Ayo. Kabeh guru kabeh gak ono sing murite nek ngono. Iya, ada guru, ada murid. Segala sesuatunya diberikan oleh Allah berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan. Nggih, ono lanang, ono wedok, ono bumi, ono langit. Ono siang, ono malam, wis ngerti ngono, pinter wis banyak. Nggih. Karena itulah semua berpasang-pasangan dan Allah itu menciptakan berpasang-pasangan. Ngoten. Jadi, marilah kita ridho terhadap pemberian Allah. Oh, aku diparingi rezeki sakmene karo Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah cukup. Lah ngono sih. Diparingi sakmene insyaallah cukup. Diparingi sakmene insyaallah cukup. Makane dadi wong iku yang merasa berterima kasih kepada Allah, aja rumangsa kurang ae. Insyaallah cukup. Nek diberi rezeki oleh Allah, saiki nyambut gawe sedina katakan 50.000. Insyaallah nek gawe mangan sak omah kira-kira cukup napa mboten? Cukup napa mboten? Cukup nggih? Insyaallah cukup kok. Insyaallah cukup. Bayar belanja 50.000 ya cukup. Bojo sampean Pak, dikek 100.000 ya cukup. Dikek 150 sedina ya cukup. Ya. Insyaallah cukup. Iwak kerupuk ya alhamdulillah ya wis iwak kerupuk, iwak terasi ya gak apa-apa lho. Lah ngoten iwak uya. Nggih. Sing gak cukup iku apa sih? Mangan niku lho paling-paling sedina sewengi untuk satu keluarga belanja 50.000 cukup. 50.000 ping 30 berapa tadi? 1,5 juta ya. 1,5 juta ya. Wis gawe 2 juta lah gawe belanja tok. Insyaallah cukup. Dengan hasil 3 juta atau 4 juta insyaallah cukup. Sing gak cukup iku lak cicilane Avanza. Cicilane Innova. Cicilane opo meneh? Nmax iku to sing gak cukup itu sebenarnya. Nggih. Mangkane jenenge boten apa cukupnya mergo kakean gaya. Nggih. Wis tadi cukup-cukup nek iso numpak sepeda motor etek-etek ya numpak sepeda motor etek-etek lho gak apa-apa. Nggih. Wis sepeda motor Yamaha tahun 76 gak apa-apa. Impreza tahun 96 gak apa-apa etek-etek. Mas kapan tekone iki? Ya wis sak teko-tekone lah. Ya. Mari kita itu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ojo rumangsa kurang. Bismillah insyaallah cukup. Karena kita tidak merasa cukup sehingga kita merasa kurang toai. Sing dadi pejabat yang ngono wis dikei gaji katakan 20 juta 1 bulan, cek kurang toai. Akhirnya apa? Korupsi. Nggih mboten? Korupsi, kolusi.
dan lain-lain, sehingga dia lupa terhadap ketika dia disumpah di atasnya ada Al-Quran dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, lali sumpah korupsi, kolusi dan lain-lain, ngepek barangnya konco, ya. Mergo apa? Karena merasa kurang. Wis dikei gaji 1 bulan 20 juta, 40 juta, ya sik kurang ae. Dikei 50 juta sik kurang ae. Karena apa? Kita itu serakah, murko. Makanya jari mbah kula dhisik niku, dadi wong ojo murka. Jarine lho nggih, dadi wong ojo murka-murka, mergo wong murka ngono umure gak teko wurung mangan sida bong. Sampean lho sing ngomong bongko dudu aku lho ya. Tak baleni maneh cek apal sampean. Dadi wong ojo murka-murka, mergo wong murka ngono umure gak teko wurung mangan sida bong. Sampean mari lho nggih, aku gak melo-melo. Mbah saya juga mengatakan dadi wong Islam kudu ngaji kitab uripe cegak natap-natap. Nggih. Dadi wong kudu ngaji kitab uripe cegak natap-natap. Kalau kita nggak pernah ngaji kitab wis sembarang diterjang, ono duwike tangga saut, ono duwike wong liya saut dipek. Ya, karena apa? Hidupnya natap-natap, dia tidak mengerti halal dan haram. Disinilah letaknya hidayah Allah yang diperlukan bagi kita agar kita hidupnya tidak natap-natap. Karena ngaji kitab itu tadi. Makanya ngaji kitab uripe gak natap ngoten lho nggih. Ya digathuk-gathuk ngono lho, Bu. Kok digathuk-gathuk lak gathuk sih. Mau sampean asale gak gathuk ya gathuk kok ya wan. Nggih. Asalnya ambil bapaknya dhisik kan gak ketemu apa-apa toh. Kok iso ketemu ya gathuk kok ya wan. Ngoten lho. Ya itulah tujuan hidup kita, untuk mencari ridho Allah. Yang keempat adalah kita mempunyai tugas hidup. Jam piro? Lho, 8:30 wae. Mes sak jam dibane. Terus dilungkas mari wis nek ngono. Tugas hidup. Tugas hidup kita apa, Bu? Napa tugas hidup kita? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita itu ibadah. Mari kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin. Sing ikhlas sampean karena agama. Sing ikhlas, ya. Masih amal ku sing ikhlas, masih akeh pokok ikhlas ngoten lho, Bu. Ojo nggih. Akeh sing ikhlas ngono lho. Ojo wis amal diundat-undat kon gak tak kei, gak tak kei biyen kon gak koyo ngene uripmu lah, makane undat-undat. Makane orang yang baik sama niling-niling nggih. Orang yang baik adalah orang yang ketika dia berbuat baik, dia tidak akan ingat terhadap perbuatan baiknya terhadap orang yang diperbuat baiki. Ngerti, Bu? Saya balenono maneh. Gak iso wong aku ya gak iso kok. Wis pinter nek wis gak ngaji mari, wis pinter kabeh. Orang yang baik adalah orang yang ketika dia berbuat baik, dia tidak akan mengingat-ingat perbuatan baiknya kepada siapa dia yang berbuat baik. Intinya wong berbuat baik koyo wong nek nang mburi ku lho, Bu. Blong, wis lega aku. Wis mari-mari tak gua iku lega. Ya, sampai ketika ke belakang mari gua iku lega ngono rasane. Wis gak eling-eling meneh iku. Ya, itulah orang yang berbuat baik. Kita beribadah juga demikian. Mari kita tuh berbuat baik, beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Ibadah kepada Allah, diperintah Allah, sedekah ya sedekah, enggak mengingat-ingat lagi. Tidak menyebut-nyebut pemberian yang dulu-dulu. Intinya apa? Undat-undat. Nggih.
Ojo diundat-undat Bu, barang nopo ilang ganjaran sampean. Contoh malih. Ono aku sampean kei duwe. Mari sampean kei duwe, alhamdulillah. Aku lali gak ngomong sampean matur suwun. Langsung bilang, alhamdulillah. Oleh duwe akeh aku dikei Bu Eko misalkan. Bu Eko maneh. Ya. Aku dikei duit 50.000 1.000 Bu Eko. Saking senenge, waduh aku mari ngono iki iso tuku Kentucky Fried Chicken iki engko. Lali gak ngomong matur suwun aku nyengkri. Terus Bu Eko lu ngomong dikei gak matur suwun. Loh iku lho. Ini adalah sebuah bibit-bibit ketidakbaikan diri kita. Dikei gak matur suwun. Itu adalah bibit-bibit ketidakbaikan diri kita. Nggih. Betul, secara etika saya itu harus mengucapkan terima kasih kepada Bu Eko. Tapi nek gak mengucapkan terima kasih, ya Bu Eko ya meneng wae ngono lho. Meneng dukae gak matur suwun. Banyak enggak di antara kita yang kilo-kilo ngono? Kilo-kilo ngono ya. Wong aku ya ngono kok sampean ku ya ngono. Ya. Itulah ibadah-ibadah kita yang kadang-kadang kita nodai dengan perbuatan-perbuatan jelek. Ya, itulah tugas kita ibadah. Selanjutnya adalah fungsi hidup. Nah, kita hidup itu harus betul-betul berfungsi. Satu, apa fungsi hidup kita? Sebagai penyampai risalah Allah. Yang kedua adalah bermanfaat bagi manusia sekalian. Menyampaikan risalah. Sampai nobus itu sudah fungsi tugas hidup sampean. Ubali hukum risalati Rabbi. Sampean tuh harus menyampaikan risalahnya risalai Allah. Nek ono wong gak salat, ayo dijak salat. Nek orang-orang itu masih berbuat baik, ayo diajak kalem-kalem. Ojo dikasari, weh, kon gak salat, kafir kon. Loh, ya. Ya, itu bukan bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka ke dalam jalan Allah bil hikmah, dengan penuh bijaksana. Bagaimana cara kita tuh mengajak orang itu? Wal mau'izatil hasan wajadilhum billati hiya ahsan. Jika perlu membantah, bantahlah dengan bantahan yang lebih baik. Koyok Raja Fir'aun, Musa membantah Raja Fir'aun dengan bantahan yang lebih baik. Gitu loh. Ojo diilokno jangan. Gitu ya. Itu sudah fungsi hidup. Alat hidup. Ya. Sesuai nggih. Mau jam 8 kurang seprapat kok. Maksudku ojo suwe-suwe ngono lho, ngaji 10 menit 20 menit kayak khutbah Jumat itu mari pisan. Nggih. Saya lanjutkan. Alat hidup. Apa sih alat hidup kita itu, Bu? Napa, Bu? Napa? Alat hidup kita itu apa sih? Hah? Kira-kira alat hidup kita itu apa, Pak? Wis, aku gak tede ngaling-ngaling wis. Alat hidup kita itu adalah duit wis iku tok ae. Sampeyan sih seneng duit apa enggak? Mboten. Nek sampean gak gelem duit, kene dompetmu gawon kene. Lek kene tak peke kabeh. Aku sih seneng duit kok. Kalau Al-Qur'an mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal qanatiril muqantarati wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal haras. Itu adalah dunia itu, perhiasan dunia itu adalah wanita, harta, anak-anak dan harta, mas-masan, dunya brono, itu adalah alat hidup kita. Akan tetapi dengan alat hidup kita betul-betul kita bisa memanajemen alat hidup kita itu agar kita tidak terjerumus ke dalam jurang api neraka. Kan itu to'ai. Kita itu punya alat hidup.
punya duit, punya uang, punya harta, punya emas. Mari kita arahkan ke dalam arahan Islam agar kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Duit-duit tapi ya disedekahno. Sedekah subuh mungkin ya. Gak iso akeh-akeh, wis 1000 wae. 1000 sampean klumpukno, coba celengan, pluk. Pluk, sedina 1000. Sedekah subuh. Nanti gue ngumpul, setiap Jumat, malam Jumat, Kemis sore sampean buka, sama kayak fakir miskin, itu sedekah kita. Atau sampean setiap ke masjid subuh, ada itu orang yang aktif tak delok nek salat subuh iku mesti nggawa dhuwit. Mbuh gak akeh, mbuh 2000, mbuh 3000, tak delok dicemplungno pluk. Setiap subuh nang ngene masjid. Itu di masjid sampean iso sampean kelompokno dhewe nggone omah. Wis gak usah banyak-banyak. Mbuh 1000 setiap subuh. Nanti kita sedekahkan. Kalau sedekah ini kita betul-betul kita bisa untuk memanage, semua umat Islam insya Allah makmur. Ya, betul itu. Kalau kita tuh bisa memanage dari sedekah umat Islam, zakatnya umat Islam, nggak ada orang yang miskin di Indonesia ini. Ya, itulah alat hidup. Kemudian kita mempunyai teladan hidup. Siapa sih teladan hidup kita? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sing akeh sholawate, sing akeh sholawat, masih gak nggo tasbih gak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak nggo tasbih, nggone jero ati diwaca. Keping nggo cetekan ngene iku cek ruping piro sih? Oh ping 1000 aku. Oh kurang. Sedina iki tak sholawat ping 2000, oh ping 2000. Cuman jangan punya pemikiran ping sholawat 2000 wis kira-kira wis cukup Pak gawe munggah swarga iki mah. Lu jangan punya pikiran seperti gitu, nggih. Itu yang akan menyebabkan rusaknya amalan kita. Sampean hitung ayo sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Allahumma sholli ala Muhammad ping 2000. Oh wis cukup gawe mlebu surga. Nah, itulah rusaknya pemikiran-pemikiran umat Islam. Ya. Nah, teladan hidup kita itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu adalah orang yang sangat pengertian dengan kita. Rasulullah mengetahui penderitaan kita, penderitaan umat Islam. Ketika perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan lain-lain, itu penderitaan umat Islam. Rasulullah mengetahui. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita senantiasa dengan memperbanyak sholawat kita diakui sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan besok di akhirat kelak mendapatkan syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Makanya sing akeh selawat. Tidak cukup selawat dan lakukan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teko masjid, salat tahiyatul masjid. Sebelum duhur 2 rakaat, sesudah duhur 2 rakaat. Itu sunnah-sunnahnya Rasulullah. Ayo dilakoni. Enggak maca selawat tok. Betul selawat itu perlu, sangat perlu, tapi amaliyah Rasulullah juga sangat diperlukan biar seiring dan sejalan. Ojo sholawat tapi nggak pernah melakukan sunnahnya Nabi. Harus dilakukan dengan sunnahnya Rasulullah. Selanjutnya adalah selain kita itu mempunyai teladan hidup, kita itu mempunyai teman hidup. Sopo koncone awak dhewe, Bu? Teman kita itu adalah umat Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Ya, teman kita itu adalah umat Islam, itu teman kita. Karena itu
damaikanlah, jangan bertengkar, bersatulah, jangan bercerai-berai antara umat Islam dengan umat Islam yang lain. Jadilah kalian bersatu. Dengan persatuan umat Islam tidak dapat menggoyahkan dunia. Orang kafir akan bergetar dengan persatuan umat Islam. Sing bersatu kita menjadi umat Islam. Sing NU, sing Muhammadiyah, gak popo. Dene aku Muhammadinu. Kadang-kadang melok Muhammadiyah ya melok NU, dadi Muhammadinu. Ya apa sak karepmu wis. Ya, Muhammadinu iki ada enggak kira-kira si Muhammadinu itu? Oh no, aku kira-kira ya Muhammadinu. Betul. Saya ketika sholat di masjidnya yang azan 2, saya itu didaulat, sering saya itu didaulat untuk ngimami sholat itu. Ya zikir jahar. Subhanallazim alladzi la ilaha illa afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang ngono gak apa-apa ya kan. Nggih. Nek pas ngimam nggone Masjid Muhammadiyah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tep. Wis menang. Iki opo sing diwaca iki koyo gak maca apa-apa ya. Sing penting zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betul itu, enggak apa-apa. Kalau bisa sampean zikir jahar kongkon ngimami, yo zikir jahar gak apa-apa. Wong saya aja kadang-kadang khutbah di khutbah Jumat di masjid itu loh, Masjid Majan Sungkono, Pengadilan Tinggi Agama. Azan loro, ya azan loro sak karepe memang tradisinya azan 2 kali sana itu. Ya tak dimeloki ae. Mengikuti. Kumari zikir bersama, ya zikir bersama. Pokok iso ngono ya. Itulah teman kita. NU itu teman kita, Muhammadiyah itu teman kita. Siapapun yang masih bersyahadat atas nama Allah dan Rasul itu adalah teman kita. Jangan pernah bermusuhan dengan teman kita. Bersatulah dengan teman kita sesama Islam agar kita kompak, agar kita musuh-musuh Islam akan bergetar dengan persatuan umat Islam. Itu adalah kawan hidup kita umat Islam. Sekarang lawan hidup. Sopo lawan hidup terakhir lawan hidup. Sinten lawan hidup kita itu? Setan. Loh, setan mendelik nang aku. Perasaan aku ini. Ngomong setan mendelik nang aku. Lah iya aku perasaan. Lho aku bisa ana setan nak ngono. Nggih. Setan itu adalah lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi. Karena itu jangan pernah berteman dengan setan. Kadang-kadang itu kita tuh berteman dengan setan nih apa? Dalam kehidupan kita itu kadang-kadang banyak berteman dengan setan. Makanya jangan tinggalkan setan itu. Perbuatan-perbuatan buruk itu adalah perbuatan setan. Tinggalkan itu semua. Kepengin duwe kanca, pengin duwe kanca sing apik. Ya. Kalau kalian kepingin menjadi hamba Allah yang baik, bertemanlah dengan teman yang baik. Dengan berteman dengan teman yang baik, insya Allah teman yang baik itu akan mengarahkan kita kepada perbuatan baik. Sing asali gak sholat, kumpul ambek wong sholat, insya Allah diajak sholat jamaah, diajak berbuat baik dan lain. Akhirnya kita menjadi orang yang baik. Oleh karena itu Nabi mengatakan fal yandur min ahadim miyakhalil. Perhatikan di antara kamu semuanya dengan siapa kalian itu berteman. Karena itu jadilah kita berteman dengan orang teman-teman yang baik. Jadilah kita kumpul dengan orang yang baik agar kita menjadi orang yang baik. Menjadi umat Islam adalah bisa menjadi umat yang bisa mewarnai terhadap lingkungannya, tidak malah diwarnai terhadap kejelekan-kejelekan lingkungannya. Betul? Jadilah umat Islam yang dapat mewarnai
mewarnai kebaikan terhadap lingkungan, sehingga khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat terhadap manusia yang lain. Kira-kira mari hadis ini kita renungkan, kira-kira aku kuwis manfaat atau enggak ambek gawe tonggoku. Ono tonggoku gak mangan lho tak jarno ae. Kapok ongkon gak nyambut gawe apa. Lho malah dikapok-kapokno, gak ngek sedekah dikapok-kapokno, ya. Jadi marilah kita menjadi umat Islam yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat terhadap manusia yang lain, memberikan manfaat, memberikan sedekah, infak, kebaikan dan lain-lain. Itulah bagian daripada amalan-amalan baik yang kelak kita akan petik nanti di akhir hidup kita nanti. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah. Mari kita senantiasa banyak-banyak berdoa untuk dijadikan Allah di akhir hidup kita menjadi orang yang husnul khotimah. Itu tok. Amin ya rabbal alamin. Sing ojo kepingin soge, ojo kepingin omah tingkat itu, njaluk sing husnul khotimah iku tok ae. Wong aku yang njaluk husnul khotimah lho. Durung oleh kok. Si oleh ibu arek-arek situ iku tok kok sian. Husnul khotimah lho durung oleh iku sian. Adoh mergone wong mriko nggih. Ngelirik Bu, ya apa waduh, wedi aku bengi aku. Nggih. Jadilah ingin yang marilah kita ingin menjadi orang yang husnul khotimah. Wong sing soge husnul khotimah. Wong sing cukup husnul khotimah. Pokok ojo cukup menderita ngono ae Bu. Ngoten nggih. Sampun dari saya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apa retorika hidup kita, tugas hidup kita, yaitu kita mempunyai pedoman, mempunyai dasar, mempunyai teman, mempunyai kawan, mempunyai fungsi hidup dan lain-lain, mempunyai kawan hidup, mempunyai lawan hidup. Itulah yang harus kita perhatikan di dalam hidup kita agar kehidupan kita senantiasa berkualitas dalam keislaman. Saya akhiri mungkin dari saya, mungkin kami akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya mungkin ada kata dan lain-lain yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.